Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hartia Sarasmi, NIM 33010180012. Saya mahasiswa aktif semester 5 Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Fakultas Syariah dari Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Hadis Ahkam yang diampu oleh Bapak dosen Sifaul Amin MH. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah berjudul Hadis tentang anjuran menikah dan larangan membujang. Pernikahan atau perkawinan pada umumnya diartikan sebagai suatu ikatan yang sakral dan suci yang memuat nilai-nilai agama, sehingga jika seseorang melakukan pernikahan dengan pasangannya, maka diperlukan strategi tertentu untuk menjaga keharmonisannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan atau perkawinan itu diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menikah itu memiliki amanah yang sangat besar bagi kehidupan di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan standar petunjuk untuk memilah dan memilih pasangan yang tepat guna menjadi pendamping hidup selamanya. Nah, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk memenuhi naluri hidup manusia, menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya rasa kasih sayang di antara kamu. Nah, dengan dipenuhinya naluri hidup manusia tersebut, maka akan tercipta generasi keturunan yang baru guna melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Seperti itu. Nah, perintah untuk menikah itu sendiri sudah ditetapkan oleh Nabi sebagai hadis beliau, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun muttafaqun alaih. Artinya, dan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah merasa mampu untuk memikul beban hidup berkeluarga, maka hendaknya kawinlah, karena dengan kawin akan lebih menundukkan pandangan dan bisa menjaga farji. Dan barang siapa yang belum sanggup untuk memikul beban hidup berkeluarga, maka hendaknya berpuasalah, karena dengan berpuasa itu bisa menjadi tameng untuk menahan syahwat. Muttafaqun alaih. Sekarang kita masuk pada
unsur-unsur hadis tersebut. Kita kupas hadis tersebut menjadi sanad dan matan serta rawinya kita sendiri-sendirikan. Nah, sanad dari hadis tersebut yaitu An Abdillah bin Mas'ud. Sanad itu apa? Nah, sanad itu adalah sesuatu jalan yang menyampaikan hadis kepada kita. Jadi yang menyampaikan hadis itu, jadi yang menyampaikan jalannya hadis kepada kita itu adalah sahabat. Jadi sahabat itu yang menceritakan kepada sahabat lain. Jadi sanad dari hadis ini adalah An Abdillah bin Mas'ud. Kemudian unsur yang kedua yaitu matan hadis. Matan hadis adalah isi atau teks hadis. Isi yang dimaksud di sini adalah perkataannya Nabi Muhammad. Jadi matan dari hadis ini mulai dari ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil bashari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Nah, yang sudah saya baca tadi termasuk dalam matan hadis, isi dari hadis. Kemudian unsur yang ketiga yaitu rawi hadis. Rawi ini memiliki pengertian orang yang meriwayatkan atau menuliskan hadis. Jadi rawi di sini adalah orang yang memiliki kebiasaan atau yang sudah memiliki hobi menuliskan setiap perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud rawi di sini adalah lafadz muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih di sini terdiri dari dua orang imam, yaitu pertama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang menuliskan hadis ini itu ada dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti itu. Sekarang kita masuk pada takhrij hadis. Hadis tersebut memang berbicara mengenai perintah atau anjuran untuk menikah. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa menikah itu adalah perbuatan yang sunnah, bukan wajib. Terkecuali ketika ada seseorang yang dia memang sudah mampu untuk memikul atau melaksanakan kehidupan berkeluarga. Ketika itu ditunda, dia tidak segera menikah, maka dan dia ada rasa khawatir akan terjerumus pada perbuatan zina, maka seperti konteks yang seperti inilah pernikahan dihukumi wajib, seperti itu. Kemudian kata mampu yang dimaksud di sini adalah mampu dalam aspek spiritual dan finansial. Jadi memang pernikahan itu dianjurkan bagi pemuda yang mampu. Nah, mampu yang dimaksud di sini adalah mampu secara spiritual. Dia sudah memiliki cukup ilmu agama yang digunakan untuk bekal dalam membina dan memimpin rumah tangganya nanti. Kemudian mampu secara finansial di sini adalah dia mampu secara materi. Secara materi dia sudah cukup, dia ada harta yang sekiranya memang cukup untuk menghidupi keluarganya nanti. Dan yang paling utama adalah untuk biaya pernikahannya sendiri. Seperti itu. Jadi pernikahan ini diperintahkan atau dianjurkan bagi orang yang memang sudah mampu secara spiritual maupun finansial. Kemudian larangan membujang atau yang biasa disebut dengan tabatul dalam Islam. Nah, larangan membujang di sini memang sudah sangat umum didengar, akan tetapi mungkin penjelasannya yang agak kurang. Jadi
ketika ada seseorang yang dia merasa sudah taat beribadah kepada Allah, dia sudah berpuasa, dia sudah sholat malam, pokoknya dia fokus terhadap kehidupannya untuk beribadah sehingga dia lupa untuk melaksanakan pernikahan. Nah, pola hidup yang seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Karena Nabi Muhammad sendiri sudah bersabda bahwa orang yang belum melaksanakan pernikahan itu imannya atau ibadahnya itu belum sempurna. Jadi orang sudah dikatakan sempurna ibadahnya itu ketika dia sudah menikah. Cukup demikian yang materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.